semua tindak kejahatan kriminal pembunuhan pasti tertangkap. Sebab darah orang yang dibunuh itu berbicara. Sejak kitab suci pertama ditulis, yaitu Kain membunuh Habil, itu adalah perang dunia terbesar karena penduduk dunia waktu itu 4 orang, Adam, Hawa, Kain dan Habil. Waktu Kain perang sama Habil, Habil terbunuh, 1/4 penduduk dunia mati waktu itu. Dan akhirnya Kain juga harus mempertanggungjawabkan atas dosanya itu. Hai kawan-kawan guys, kita masuk dalam program Odas bersama Michael Howard dan Yeri Padinasani. Kalau saya eja Yeri Pati Nasarani, mau susah? Pati Nasarani bisa. Pati Nasarani bisa ya. Tadi saya kenalan bagus sekali. Saya anaknya Pati Nasarani yang memain bola top. Terus anaknya kayak bola kan? Enggak, sini sudah bola yang kurus ini. Kita akan masuk dalam Odas obrolan pedas. Baru-baru ini terjadi sebuah kasus kriminal yang menghebohkan jagat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Kasus perampokan, mungkin kalau perampokan biasa oke lah ya, lu mau minta mobil, lu minta harta, tapi habis dirampok dimutilasi di apartemen Kalibata. Menurut mantan gangster ini gimana kasus itu? Ya beginilah Pak keadaan dunia saat ini. Banyak orang ya, fisiknya sehat tapi jiwanya sakit. Rohani banget ya? Bukan rohani, karena saat ini memang kenyataan banyak di luar ya, mereka yang berjalan tuh sepertinya penampilan rapi tapi dalamnya jiwanya sakit Pak. Ini salah satu contohnya. Kena suwe nih, siapa namanya Rinaldi ini kena suwe Pak. Ketemunya lewat Tinder, aplikasi, dia mungkin punya gambar, mungkin menikah atau menjadi satu hubungan, tahu-tahu dia berakhir di koper dalam kresek lagi Pak. Jadi kamu menyorot dari terdakwanya ya? Lu jangan main-main ke kamar yang bukan anggota mukrimu gitu ya kira-kira. Tapi kan memang dari awal memang sudah keluar jalur. Konslet. Ya, sebenarnya kan memang udah nggak boleh juga ya main ke kamarnya itulah. Ya, bilang apa ya Pak ya? Memang di awal sudah forbidden. Dia langgar. Dilanggar. Sudah tahu ning nong kereta api lewat dilanggar. Penyok. Kalau dari Yeri, dari pihak yang pelakunya, kenapa kok cara bunuhnya nggak pinter gitu? Nggak niat. Itu apa ya? Dibilang spontan enggak spontan. Dari sini orang punya knowledge dari mana memutilasi mana duluan nih, ya kan? Ya kan dari mana knowledge-nya? Kaki duluan kan, ya masih udah mati nih, gitu kan. Jadi mungkin itu sebuah spontanitas yang dilanjutkan gitu. Tapi sebenarnya kan pemicunya kan duit juga kan. Gitu. Jadi memang UUD. Iya. Sekarang itu kan orang lebih sumbu pendek, sadis. Tapi sebenarnya ya mau nggak mau kita mesti berpikir keras supaya bisa ngisi kantong kita lah dengan gimana caranya. Kalau udah istilahnya kantong keisi tapi habis itu berhadapan sama pasal lalu vonis panjang sih kayaknya nggak sebanding dengan. Yang mengerikan nih Yeri, dia belajar mutilasi dari YouTube. Gawat nggak? Kok ada tutorial memutilasi orang gimana? Ya YouTube kan area terbuka. Tutorial mutilasi, tutorial bunuh diri, perkosa orang, bungkus cewek gimana, itu semua kan. Tapi juga ada tutorial yang baik. Ada. Cara bertobat. Iya. Wow. Channelnya Howard lah. Sering-sering ditonton. Tapi Pak, itu sih menurut saya memang goblok sih Pak. Goblok ya. Ngapain mayat dibawa-bawa selama goblok biar dia aja ya. Terus. Selama berhari-hari dibawa gitu. Dipindahin lagi mayat, ngapain dipindahin?
Dibuang gitu atau dikubur atau Saya masih nggak habis pikir ngapain dibawa-bawa sampai ke apartemen Kalibata. Itu kan terjadinya di apartemen Pasar Baru. Dipindah ke apartemen Kalibata. Ngapain mayat lu pindah-pindahin? Bro, gue mau nanya sama lo. Ada kemungkinan nggak sih pelaku dalam pengaruh narkoba menurut lo? Ini kan nggak diungkapkan ya di pas penangkapan. Kalau dilihat dari wajahnya sih sekilas kayaknya enggak ya bro. Tapi yang gue lihat memang itu segi mental itu terganggu. Mental. Kita nggak bisa salahin juga dengan apa yang terjadi saat ini ya, PSBB lah, Corona yang bisa menjadi pemicu. Kita nggak bisa salahin juga, mungkin salah satu faktornya itu. Tapi gini loh brother, hanya nggak ada cara lain apa untuk mendapatkan uang. Udah gitu kenapa harus dimutilasi demi 97 juta? Tidak sampai 100 juta. Itu dia pak, 100 juta pak. Kalau kamu yang pengen dapat uang segede gitu, gak usah mutilasi, tanya Howard sama Yeri diajari. Yang positif itu. Paling satu kena ya itu ya pasal. Oh kirain diajarin ngebandar. Memang saya berdiri di antara dua penjara salib Golgota. Tutorial masa lalu bro, boleh siapa tahu trendingnya. Tapi kalau mau tutorial untuk Indonesia nih, Tapi ngomong-ngomong ini, guys, kawan-kawan, tonton juga di program YouTube-nya Michael Howard ya. Di mana channelnya? Michael Howard. Michael Howard. Yes, channelnya? Yeri Batin Nasarani. Iya. Oke. Sekarang kita masuk kepada konklusi ini. Bagaimana supaya tidak ada lagi korban berikutnya? Karena kadang kita ini tidak waspada. Hanya kenal melalui sosial media, kelihatan cantik, namun menjebak seseorang masuk ke kamar. Lalu di kamar itu dieksekusi. Kalau toh dia masuk kamar bawa teman 10 biji gitu kan beda ceritanya. Jadi sarannya Michael Howard, bagaimana tidak ada korban berikutnya seperti itu. Nanti kalau sarannya Yeri, bagaimana tidak ada terdakwa lagi seperti itu, silakan. Ya agar jangan ada korban seperti itu lagi ya. Jadi memang dari awal nih memang intensinya tuh memang udah salah ya dari pria ini. Dia ingin ya bersetubuh atau gimana, udah melanggar hukum lah, hukum alam maksudnya. Harusnya dia nikah baik-baik. Maksudnya ya gimana pak, dari awal udah salah. Ya. Dan kalau dari saya gini, ini kan awal mulanya kembali lagi ke Tinder. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dengan online punya dating site nih. Karena banyak juga di situ jebakan Batman. Ya emang sekali lagi kembali lagi ke intensi. Teman-teman gue banyak yang ketangkap polisi karena apa? Karena kena jebakan, ya itulah ketemu dengan si perempuan. Tapi ngomong-ngomong, seumur hidupnya Michael Howard pernah ketangkap polisi nggak? Saya mah sering pak. Nah itu, bagus toh. Bagaimana sering ditangkap polisi dan hari ini bisa survive, boleh berteman dengan polisi karena telah berubah. Ya, kembali lagi ya, dalam diri saya sudah berubah. My intention juga semua sudah benar, sudah lurus. Jadi kemanapun saya pergi, kemanapun saya beranjak, berbuahkan hasil yang baik. Bagus. Karena intensinya dari hatinya. Titik baliknya itu gimana? Dari gangster, bandar, preman. Ini saya sebenarnya ada bingung pak, ngomongin mutilasi apa ngomongin saya sih pak? Supaya tidak ada korban-korban berikutnya karena kepleset seperti Michael Howard ini kan kepleset tapi selamat gitu. Iya. Nah, yang dimutilasi itu tidak selamat. Sebenarnya kamu tuh nyaris-nyaris dimutilasi orang. Oh, tega banget, Pak. Tega. Nah, ini hanya bahasa media. Paling hak hadirnya di Amrik aja kena mutilasi. Iya sih. Tadi saya baca bukunya kan diantar oleh pengawal dan dua polisi. Iya. Gimana? Apanya gimana? Jadi rencana saya mau bikin program sama dia web series tentang catatan harian gangster. Gitu ya, Pak. Kalau jadi ya. Kalau jadi, Mas. Saya jadi gangsternya, dia jadi polisinya. Kebalik kali, Pak. Silakan. Jadi apa Pak pertanyaan tadi saya? Kalau yang dia juga lupa. Nah, saya cukup ingat. Korban yang nggak usah dikat. Korban yang di Kalibata itu kan
kepleset dan selesai. Sebenarnya Michael White kan banyak kepleset juga. Pernah ke polisi, pernah bandar narkoba, pernah gangster, pernah rusak, pernah terjebak juga, tapi lolos. Gimana? Jadi gini, kalau aku sih gini Pak, menurut saya kembali ke prinsip agama. Agama gini, Imannya dia. iman ketuhanannya, seberapa dia dekat dengan Tuhan, seberapa banyak dia menghabiskan waktu. Bukannya saya musuh agamawi, karena begini loh, kita hidup harus ada prinsip, harus ada dasar-dasar tuntunan juga. Apa yang diajarkan di agama, saya yakin apapun agamamu, ya pasti semua baik. Nah kalau orang itu jauh dari agama, udah dia keluar jalur, pasti. Dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dengan Tuhan ya, dengan Tuhan ya, secara Karena general. punya agama, KTP-nya beragama, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan juga selesai toh. Kalau menurut saya sih, Pak. Tapi kenapa kamu sangat pelit menceritakan masa lalu? Kamu Karena masa lalu saya mahal. Mahal ya? Bapak berani bayar berapa? Oh, oke. Amerika loh Pak, 24 tahun loh Pak. Berat. Bercanda. Mainnya episode. Iya. Durasi. Oke, nanti kita akan bahas di lain kesempatan dalam web series Brother Yeri ini. catatan harian gangster. Kalau Brother Yeri, Roni Pati Nasarani. Nggak bisa kan? Itu papanya. Iya. Kalau ini Kalau Yeri ini kan Pati Yeri. Nasarani, Tepati Nasarani. Pati Nasarani. Kan tadi sebut Roni? Iya, so. Karena kita sudah terobsesi dengan Pak Roni ya. Iya, udah Itu sering terjadi kok. Pak Roni silakan masuk. Oh iya, saya aja. Terus Papa bilang apa? Papa bilang apa lagi? Papa saya kan udah nggak ada. Gak sempet waktu tahu itu. Nah, Papa ketawa-ketawa di sekolah. Yang benar Roni, baris yang benar dulu. Guru saya dulu sekolah gitu. Ketawa-tawa aja gitu. Iya. Karena mereka pikirnya ya Waduh, Roni. jadi lucu-lucuan aja. Iya. Oke, silakan. Menurut Yeri bukan Roni. Iya, ini kan satu apa ya, fenomenal lah ya, yang terjadi. Orang butuh duit, entah dia maruk entah apa. Tapi kalau saya melihatnya gini, ya ini akan punya kemungkinan terjadi banyak, baik yang ketahuan apa enggak. Saya tinggal di satu apartemen di Kelapa Gading, terjadi juga pembunuhan juga. Enggak viral aja. Jadi orang itu makanya kan kalau saya berpikir pentingnya budaya berbagi sebenarnya tuh menolong culture, butuh rampokan. Saya pernah juga, tapi kan makanya saya tanya dulu karena saya dulu dalam pengaruh narkoba, jambret, nodong. Jadi berani gitu ya. Ya, dalam satu sisi ada kebutuhan duitnya, ya kan, butuh duit Ya, cepat. ya. Pasti itu kalau orang normal ya, entah dia main cewek, entah judi, entah drugs. Nah mungkin dia butuh duit banyak, nggak segera. Biasanya pemicunya di situ. Tapi emang di laporan tidak ada sih, cuman Iya. ya kita nggak tahu ya. Tapi itu kolaborasi kan perempuan sama laki Iya. itu. Iya. Mereka juga pasangan pacaran kan, bukan suami istri kan. Iya, makanya kan itu kayak saya singgung sedikit, saya lupa tahun berapa, tapi ini terjadi di Tarakan. TKP-nya pastori gereja. Jadi satu kali anak pendeta ngajak anak jemaatnya ke gereja, diperkosa, panik, dibunuh, ditaruh 2 hari di pastori gereja, 2 hari kemudian dibuang di tempat sampah. Ya kan, jadi pada dasarnya bisa jadi kebutuhannya di seks, bisa jadi kebutuhannya di duit. Makanya ini menjadi sebuah krisis Juga ya. bisa karena narkoba ya. Nah kalau yang di sana saya curiga dalam pengaruh. Kalau seks kebutuhannya bukan berarti? Iya ya. Bukan ya. Bukan. Si lakinya mungkin si Jadi kebutuhannya materi kalau nggak either 2 itu Tetapi dibawa. si korbannya pasti cari seks kan. Kalau korbannya cari seks. Dipancing. Tapi yang terdakwa Diumpan dengan iya, seks. benar. Itu Jadi benar. para pria-pria nakal hati-hati dengan umpan seks gitu. Berarti memang ya kita perlu banyak topik yang membahas soal dalam tanda kutip selangkangan lah kalau bahasa pedesnya begitu. Karena Emang ini apa tuh? Odas. Odas. Obrolan Emang di sini pedang. ya, karena Bukan. ya karena Bukan gini ini. saya Odas itu meluruskan obrolan-obrolan di luar sana. Tidak tegas. Kita jadikan tegas di sini. kopi dah, kalau Howard Coffee mana nih kopinya? Perlu kopi lagi? Kita pesankan. Iya, makanya kan saya rasa sih untuk
mencegah itu berkesinambungan ya perlu ya bukannya udah ada tapi perlu juga untuk intens sekarang ini informasi-informasi edukatif yang ya orang sekarang istilahnya mengisi nafsu liarnya dalam tanda kutip, orang punya banyak varian gitu ya kan. Tambah dengan lagi adanya bokep, industri pornografi, orang bisa berimajinasi dengan nah sedangkan satu sisi itu kan kayak sesuatu dijauhkan, tapi satu sisi ini kan pengalaman saya share ya, saya pernah nanya nih 5 orang cewek single, laki-laki idamannya kayak apa sih, berawal dari kepo sih. Ya karena ini anak gereja ya dia jawab semua sesuai dengan kriteria ya, cinta Tuhan, pelayanan, hormat orang tua. Lalu saya tanya nih, iseng begini gitu ya. Iya. Iseng bro, tanya iseng. Misalnya di depan kalian ada laki-laki sempurna lah, cinta Tuhan, bertanggung jawab, mapan, sayang sama orang tua, punya kepribadian yang baik, semua. Tapi satu masalah, impoten. Saya tanya masih mau nggak? Cewek itu, dan ternyata hampir semua ngomong enggak. Lalu saya menyimpulkan seks menjadi sebuah kebutuhan penting, bukan cuma rohani. Kadang walaupun tidak diungkapkan. Iya, tidak diungkapkan. Nah makanya kadang-kadang kebutuhan terselubung itu perlu ya dibanjiri dengan informasi-informasi yang masif gitu loh. Jadi untuk kebutuhan itu. Saya mau bilang sama produser program ini, odas ditambahin, odas tapi tetap tegas. Obrolannya pedas tapi tegas gitu. Jadi soalnya diajak ngomong kita nih bro. Iya kalau mau belak-belak aku nggak ada rem pak kita. Oke, sebagai remnya bahwa odas ini akan saya konklusi dengan tetap tegas. Yang pertama adalah semua tindak kejahatan kriminal pembunuhan pasti tertangkap. Sebab darah orang yang dibunuh itu berbicara. Sejak kitab suci pertama ditulis, yaitu Kain membunuh Habil, itu adalah perang dunia terbesar karena penduduk dunia waktu itu 4 orang, Adam, Hawa, Kain dan Habil. Waktu Kain perang sama Habil, Habil terbunuh, 1/4 dunia mati waktu itu. Dan akhirnya Kain juga harus mempertanggungjawabkan atas dosanya itu. Jadi Anda yang punya rencana untuk membunuh seseorang karena tujuan apapun, sadar nggak sadar, karena untuk harta, karena ada balas dendam, jangan, pasti ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Michael Howard tadi pas bagus nih, pas nggak ada pengaruh narkobanya, dia berkata kalau hanya untuk uang segitu kenapa kau lakukan itu? Masih ada banyak cara, misalnya bikin kafe, kopi, Michael Howard, ya toh? Apalagi bikin program-program dengan sponsor-sponsor yang banyak, ada Blesti, apalagi semacam buku, t-shirt, CD, bisa banyak sekali. Paling tidak bisa nyangkul di tanah dan tanah. Cara untuk mendapatkan uang itu banyak sekali pak. Lalu dari sisi korban sekarang, jangan main-main dengan sosial media sembarangan. Kalau engkau datang ke tempat itu harusnya bawa pengawal 10 orang, beda cerita. Gitu? Tapi karena kamu ingin berbuat yang nggak baik juga, ingin yang namanya enak yang terlarang begitu, sehingga kau diam-diam dan sendiri-sendiri, hasilnya engkau bahaya. Jadi hati-hati. Kitab suci bilang gini, hati-hati ikuti ketentuan kebenaran daripada Tuhan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dosa itu bahasa aslinya hamartia, artinya menyimpang. Bahasa Bataknya meleset. Jadi karena Michael Howard pernah meleset, Yeri pernah meleset, untuk mereka kembali. Nah, saya bersyukur saya tidak punya kesempatan untuk terlalu jauh meleset, tapi juga masih harus hati-hati. Jadi saya closing, mari hidup ini jangan main-main. Janganlah hendaknya kamu bodoh, tetapi pastikan engkau tidak menyimpang ke kiri kanan, tapi mendengarkan aturan dan ketentuan daripada Tuhan dan firman-Nya, dan engkau menuruti Dia seumur hidupmu dan selama-lamanya.
Yes, obrolan pedas tapi tetap tegas. Thank you Yeri, thank you Mas Muhammad. Yes.